Oh sama itu ya, sama salam damai. Masmurnya solo-solo aja satu-satu. Yang bait keempatnya baru rame-rame.
Niat pun kelabu dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti, oh kasihku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masa persiapan Paskah, yaitu masa Prapaskah dimulai sejak hari Rabu Abu hingga Sabtu Sunyi. Selama 40 hari kita akan berada di dalam hari-hari di mana kita melakukan penyangkalan diri dengan berpantang atau berpuasa, bertekun di dalam doa, dan juga kita memberikan diri di dalam mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memperlengkapi persiapan saudara di dalam penyangkalan diri, hari demi hari selama 40 hari, Panitia Paskah 2025 GKI Pengadilan telah mempersiapkan perenungan dengan ayat firman Tuhan dan juga pokok doa yang akan menolong saudara. Perenungan firman Tuhan dan pokok doa ini akan dikirimkan setiap hari melalui WhatsApp group yang ada di dalam GKI Pengadilan Bogor. Kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya sepanjang masa Prapaskah ini. Sehingga ketika nanti kita menyambut Paskah pada 20 April 2025, kita menyambutnya dengan segala kesiapan kita dan kesediaan kita untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Satu anugerah yang luar biasa yang mengubah kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kebangkitan Kristus juga akan mengubahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki masa penyangkalan diri dengan bertekun di dalam perenungan firman Tuhan, berpantang, berdoa, dan juga kita melakukan persembahan bagi Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Shalom, umat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah di GKI Pengadilan 35. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa mengisi kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKI Pengadilan Bogor. Apabila ada, mohon kesediaan untuk dapat berdiri tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Tri Santoso. Untuk penegasan warta yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk hadir pada kebaktian Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 19, pukul 7 malam di ruang kebaktian. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan tayangan video sosialisasi aksi puasa Paskah. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Inilah tema Paskah kita di tahun 2025. Ini bukan sekedar tema, tetapi panggilan bagi kita yang mensyukuri kehidupan baru yang dibebaskan dari dosa dan menerima jaminan kehidupan kekal karena kebangkitan Yesus. Kehendak Tuhan adalah agar setiap orang percaya yang menerima anugerahnya mewartakan anugerah keselamatan dan hidup kekal kepada orang lain. Mewartakan itu berarti kita memperkatakan serta melakukan. Tentu itu tidak mudah. Oleh karena itu diberikan kepada kita masa persiapan selama 40 hari yang dimulai sejak hari Rabu Abu untuk kita melakukan pemeriksaan diri. Segala kelemahan yang menghalangi kita mewartakan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita belum merasakan anugerah tersebut. Pemeriksaan diri kita akan diwujudkan setidaknya di dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penyangkalan diri atas segala kesenangan-kesenangan pribadi yang kemudian menghalangi kita mewartakan Injil, dan penyangkalan itu kemudian kita ubah di dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita diajak selama masa persiapan ini menguatkan niat kita dan aksi kita untuk bersedia terlibat dalam pewartaan Injil Kristus. Persembahan penyangkalan diri ini akan kita kumpulkan masing-masing pribadi selama masa 40 hari Prapaskah kita. Dan kemudian pada hari Minggu Paskah, yaitu tanggal 20 April 2025, kita akan membawa persembahan penyangkalan diri kita kepada Tuhan bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara berencana untuk memberikan persembahan penyangkalan diri ini melalui transfer ke nomor rekening GKI Pengadilan, maka kami memohon agar Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan nominal 25 di akhir jumlah transfer saudara. Seluruh persembahan penyangkalan diri yang kita kumpulkan di tahun 2025 ini akan kita persembahkan untuk mendukung pelayanan pewartaan Injil yang dilakukan oleh Sinode Gereja Kristen Indonesia melalui Badan Pelayanan
Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB. Pewartaan Injil yang dilakukan oleh YKB bersifat holistik, bukan hanya memperkatakan Injil, tetapi juga mengerjakan di dalam kehidupan keseharian. Mari kita ikuti video dari YKB berikut ini. YKB Media Ministry memiliki 45 komunitas tumbuh bersama yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Mereka berkumpul setiap bulan untuk belajar dan bertumbuh dalam iman dengan menggunakan bahan renungan dan bahan lain yang diproduksi YKB Media Ministry. Setiap bulannya, YKB memberikan tunjangan transportasi kepada seluruh koordinator komunitas. Selain itu, YKB juga memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada anggota komunitas yang menunjukkan pertumbuhan iman melalui kesaksian-kesaksian mereka dan anggota komunitas yang secara ekonomi dalam kategori kurang mampu atau miskin. YKB sudah memberikan pemberdayaan ekonomi kepada beberapa komunitas seperti komunitas yang berada di wilayah Nias, Sidikalang, Jepara, dan Sumba. Sejauh ini, bantuan yang diberikan berupa bibit ternak babi dan kambing, sesuai kebutuhan komunitas. Mari ikut serta dalam mewartakan Injil bersama YKB Media Ministry. Bapak Ibu Saudara, YKB memiliki 45 komunitas binaan yang memperkatakan Injil serta melakukan Injil di tengah masyarakat Indonesia. Tentunya YKB memerlukan pendanaan untuk menghidupi komunitas-komunitas binaan ini. Untuk setiap bulannya, per komunitas memerlukan sekitar Rp1.200.000 dalam keperluan memproduksi bahan-bahan pemahaman Alkitab dan juga tunjangan transport koordinator kelompok komunitas binaan. Serta komunitas-komunitas ini juga bergumul untuk juga bisa mengadakan bibit ternak dalam rangka peningkatan perekonomian mereka. Per komunitas, keperluan pengadaan bibit ternak mencapai Rp15 juta. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semua persembahan kita akan kita berikan untuk mendukung pelayanan YKB melalui komunitas-komunitas binaan mereka. Karena kita mau mewujudkan tema Paskah kita, Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk kantong persembahan yang sudah dibagikan, yang sudah Bapak Ibu terima tadi, merupakan kantong persembahan aksi puasa Paskah dari wujud dari penyangkalan diri selama 40 hari. Warnanya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kantong APP tersebut dapat dibawa kembali ke gereja pada saat ibadah Paskah, baik ibadah Paskah subuh, pagi, dan Paskah sore. Demikianlah fatalisan yang kami sampaikan. Umat diberi kesempatan bersaat teduh sejenak. Umat dipersilakan berdiri. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Inilah pengalaman Nabi Yesaya. Tuhan Allah melatih pendengarannya
setiap pagi sehingga memiliki kepekaan terhadap sabda Tuhan. Marilah kita menyediakan diri untuk belajar dan berlatih mendengar sabdanya. Kami datang untuk mendengarkan sabda Tuhan Allah. Kami datang untuk mendengarkan sabda Tuhan Allah. Mari kita membuka telinga dan hati kita, merasakan kehadirannya di tengah kita. Tuhan Allah, kami berdiam di hadapan-Mu dalam kerendahan, membuka telinga dan hati. Sungguh, kami ingin merayakan kehadiran-Mu di tengah kami. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di Minggu Transfigurasi, di mana kita merayakan kemuliaan Tuhan Yesus, kita sebagai murid-muridnya diingatkan kembali salah satu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus adalah menyediakan telinga dan hati untuk mendengarkannya. Pada saat kita mendengarkannya dengan kesungguhan, kita diajar dan belajar untuk mengerti sabda dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan memuliakan namanya saat sabda yang kita dengar dapat kita pahami dengan benar dan kita wujud nyatakan dalam sikap dan perbuatan. Mari kita sembah dan muliakan Dia, Yesus Sang Raja.
Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Tidak setiap saat kita bisa mendengar dan mendengarkan dengan baik, termasuk mendengar sabda Tuhan. Banyak hal yang bisa mengganggu kita, misalnya kita tidak tertarik dengan apa yang disampaikan. Tidak ada yang baru dari apa yang kita baca dan kita dengarkan. Kurang respek terhadap yang menyampaikan. Kita tergoda dengan hal-hal di sekitar kita. Membuka HP, mengobrol dengan sebelah kita, melamun atau hal lainnya. Bila ini terjadi, bagaimana kita bisa memahami dan mengerti sabda Tuhan secara utuh dan memiliki kepekaan terhadap sabda dan kehendaknya? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Bagaimana kita menjadi bertambah bijak? Marilah kita sujud di hadapannya, berdoa dalam pengakuan dan penyesalan atas dosa-dosa kita. Amsal 28 ayat 13 menyatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Bapa kami yang ada di surga, Engkau sungguh tahu isi hati kami. Engkau mengenal semua kelemahan kami. Engkau mengerti betapa kami mudah tergoda. Tidak mudah bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Tidak mudah bagi kami untuk mendengarkan apa yang Kristus sampaikan kepada kami. Sungguh, kami mengakui semua kesalahan, kelemahan, dan ketidakmampuan kami mengatakan tidak terhadap semua godaan. Kami mohon rahmat-Mu terus menaungi kami, agar kami mengenal jalan pertobatan. Sayangilah kami dalam anugerah-Mu, tuntunlah kami dalam terang cahaya sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan Allah yang menyapa dan meneguhkan setiap kita, yang menegaskan bahwa beban dosa dalam kehidupan kita telah diangkat dari hidup kita umatnya. Hal itu tegas dinyatakan dalam Mazmur 32 ayat 5 yang mengatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan," aku berkata. "Aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun diampuni. Damai Kristus bagimu. Dan bagimu juga. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita terus membuka telinga dan hati kita agar kita boleh mendengar dan belajar dari sabdanya. Dan hidup kita sebagai orang beriman, sebagai murid-muridnya senantiasa bersedia dituntun olehnya firman yang baka. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena ketika Engkau menghimpunkan kami di tempat ini dalam persekutuan tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini, yaitu gerejamu, Engkau senantiasa hendak mengajar, mengingatkan dan menegaskan kepada kami akan identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Pada saat yang sama Engkau menginginkan agar identitas itu diikuti oleh integritas dan kualitas. Maka biarlah melalui ibadah ini setiap kami yang Engkau panggil untuk mendengarkan suara-Mu, Engkau beri kemampuan juga dalam kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan memahami dan punya keberanian untuk mewujud nyatakan setiap apa yang Tuhan sabdakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami ingin kehidupan kami semakin diubah seturut dengan kehendak-Mu, kemuliaan Kristus semakin nampak dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan hamba-Mu dalam segala keberadaannya untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, juga rengkuh dan kuasai anak-anak-Mu di tempat ini maupun di rumah yang beribadah secara online, agar mereka juga menundukkan diri dalam kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami anak-anak-Mu dimampukan sekali lagi untuk mendengar, mengerti, memahami, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu.
Jauhkanlah setiap hal-hal yang akan menggoda dan mengalihkan perhatian kami. Tuntunlah kami untuk sungguh-sungguh fokus dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai ayat 35. Keluaran pasal 34 ayat 29. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya, sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 99. bangsa-bangsa gemetar, di atas kerup Dia bertata. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa, biarlah padanya mereka bersyukur. Kaulah Raja yang berkuasa, yang mencintai hukum, Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunannya aku. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Musa, Harun dan
mereka dari dalam tiang awan, ketetapannya pun dipegang teguh. Engkau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka, bagi mereka Kau sang pengampun. Namun Kau juga membalas kesalahan mereka, sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Pembacaan surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 43. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 43a. Injil Lukas pasal 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu.
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, siapa yang tidak ingin hidupnya mulia? Setiap orang tua pasti berdoa agar hidup anak-anaknya itu mulia atau penuh dengan kemuliaan. Setiap kita sesungguhnya ketika kita melakukan segala sesuatu juga sebenarnya untuk mendapatkan kemuliaan. Orang ketika bekerja untuk mendapatkan kekayaan, mencari kedudukan, memiliki pendidikan, dan juga memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya, sebenarnya itu mau tidak mau akan berhubungan dengan kemuliaan. Orang yang punya kedudukan, jabatan, kekayaan, seringkali kalau datang ke pertemuan pastilah dia mendapatkan sesuatu yang mulia, misalnya tempat duduk yang utama. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan jikalau kemudian dunia ini yang menjadi standar utama bagi seseorang untuk memperoleh kemuliaan adalah to have. Apa yang dipunyai orang itu biasanya akan menjadi ukuran sejauh mana orang itu akan mendapatkan kemuliaan atau dihormati atau dimuliakan dalam situasi dan kondisi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tentu tidak salah kalau orang itu mencoba mendapatkan harta atau kekayaan, mencoba mendapatkan gelar atau titel, mendapatkan kedudukan atau jabatan. Itu tidak salah, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan itu benar-benar bisa mempermudah kita, bisa membuat kita melakukan banyak hal. Tetapi ketika itu kemudian dijadikan satu-satunya standar dan kemudian diupayakan sedemikian rupa, maka justru kita seringkali mendapatkan orang yang mengedepankan itu semua. Kedudukan, kekayaan, jabatan, pendidikan, dan berbagai macam prestis justru akan terpuruk dan jatuh. Saat ini mari kita lihat di berbagai platform media, begitu banyak orang yang harus berhubungan dengan yang namanya jatuh dari kemuliaan itu. Ada orang-orang yang karena tidak puas dengan kedudukan apa yang dimiliki, kemudian berusaha mendapatkan lebih daripada itu. Maka kemudian justru saat ini jatuh. Ya, kebanyakan sekarang kalau ketangkep KPK atau Kejagung berbaju oranye ya. Apakah mereka orang-orang yang tidak punya? Bukan. Mereka orang-orang yang sebenarnya secara kekayaan, kedudukan sudah lebih dari cukup. Tetapi mereka tidak pernah merasa cukup dan kemudian pengen mendapatkan lebih. Maka justru yang didapatkan adalah terjatuh atau terpuruk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebenarnya dalam kehidupan keagamaan hal yang sama itu juga bisa menggoda.
Bisa saja menggoda setiap orang untuk mencari kemuliaan dari kehidupan beragama dengan menghalalkan atau menggunakan berbagai macam hal dalam kehidupan keagamaan itu untuk mendapatkan keuntungan. Rasul Paulus dalam bacaan kita di 2 Korintus pasal 4 ayat 2 mengatakan demikian. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, tidak bisa kita pungkiri saat ini agama adalah komoditas yang paling laku, paling menggiurkan, paling diminati orang, dan kemudian juga banyak membuat orang akan terpesona dan tergila-gila dengan begitu banyak tokoh yang menjual dalam tanda petik agama. Artinya apa Bapak, Ibu dan Saudara terkasih? Artinya agama yang dari sananya itu adalah tentu akan membawa manusia kepada kemuliaan karena dia akan berdekatan atau memiliki relasi yang baik dengan Allah. Tetapi dalam praktek-prakteknya Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, seperti kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2 ini, ternyata dalam prakteknya banyak orang yang menggunakan atribut atau baju agama itu dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, bahkan memalsukan dengan cara yang licik. Karena apa? Karena mereka ketika membawa agama itu bukan dengan tujuan yang benar, tetapi dengan tujuan untuk kepentingannya sendiri. Nah, apakah kemudian itu akan membawa kemuliaan? Saya kira tidak. Karena ketika boroknya itu tersingkap, maka di situ kita melihat bagaimana hal itu tidak menghadirkan kemuliaan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, di minggu apa ini Bapak Ibu ya? Saya kok sedikit lupa. Transfigurasi. Minggu Transfigurasi ini adalah minggu di mana Yesus memperlihatkan kemuliaannya, atau lebih tepatnya Allah memperlihatkan kemuliaan Yesus kepada para muridnya. Gereja merayakan minggu Transfigurasi sebagai minggu terakhir sebelum kita memasuki minggu-minggu Prapaskah dan Paskah. Ini menarik Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, karena ketika Allah memperlihatkan kemuliaan Yesus di hadapan para muridnya, dan saat ini kita membaca kisahnya, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, itu dimulai oleh pemberitaan tentang jalan yang harus Yesus jalani ketika ia hadir di dunia sebagai karunia dari Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Jalan yang harus Yesus tempuh adalah jalan penderitaan, kematian, dan salib. Tapi tidak boleh dilupakan dengan kebangkitan. Jadi penderitaan, kematian, dan salib adalah jalan yang harus ditempuh oleh Yesus. Itu kita bisa baca dalam Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan 21. Oleh karena itu kemudian Yesus juga mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Ia harus menyangkal dirinya dan ia mengikut aku. Jalan yang ditempuh Yesus itu kemudian disampaikan juga jalan yang sama harus ditempuh oleh orang-orang yang mau mengikut Yesus. Ini menjadi menarik Bapak, Ibu dan Saudara terkasih. Karena di sini kemudian dikatakan kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu. Artinya 8 hari setelah Yesus menyatakan bagaimana dia harus menjalani karya keselamatan untuk manusia, 8 hari setelah ia menyatakan kepada orang-orang yang mengikutnya, bagaimanakah ketika engkau nanti mengikut aku, jalan yang harus engkau tempuh, jalan yang harus engkau jalani, jalan yang harus engkau lalui. Maka kemudian kira-kira 8 hari kemudian ketika Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung dan berdoa. Ini menarik Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, naik ke atas gunung dan berdoa. Karena gunung itu salah satu tempat kesukaan Yesus dan berdoa itu salah satu laku spiritualitas yang Yesus jalani dalam perjalanan pelayanannya. Gunung
menjadi tempat yang familiar dengan Yesus, dan doa selalu dikatakan menjadi bagian dari Yesus ketika Yesus itu naik ke atas gunung, menyendiri atau memisahkan diri dari orang banyak. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, apa sih yang menjadi doa Yesus? Doa Yesus, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, bukan berisi rangkaian permintaan atau permohonan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, pencapaian-pencapaian yang bersifat pribadi, atau hal-hal yang ingin didapatkan atau dikumpulkan dalam hidupnya. Tidak. Ketika Yesus berdoa, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, sebenarnya Yesus senantiasa meminta agar ia senantiasa senantiasa fokus dengan jalan yang ia tuju, dengan rencana yang Bapa nyatakan kepadanya untuk dijalaninya dalam kehidupan setiap hari. Maka Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, doa bukan sesuatu yang membuat frustasi atau putus asa. Mengapa? Karena doa Yesus bukan berisi rangkaian permintaan atau permohonan, yang ketika rangkaian permohonan atau permintaan itu tidak dikabulkan, maka mungkin kita pernah mengalami, buat apa berdoa? Doa saya enggak dijawab Tuhan, doa saya enggak dikabulkan. Karena apa? Karena doa itu hanya rangkaian permintaan dan permohonan untuk mewujudkan hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jauh melebihi itu, spiritualitas orang beriman, doa itu adalah komunikasi. Tanda bahwa kita terhubung atau terkoneksi dengan Allah, Sang pemilik kehidupan itu. Ketika hidup kita ini terhubung atau terkoneksi dengan Allah, Sang pemilik kehidupan itu, maka jalan hidup apapun yang kita lalui, kita tempuh dan terpampang di depan kita, maka jalan itu bisa kita lalui. Jalan itu bisa kita rayakan. Walaupun itu tidak mudah, Bapak Ibu. Lagu-lagu dalam KJ dan NKB menggambarkan begitu banyak bahwa jalan hidup tak selalu misalnya, atau tak mudah jalanku. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi orang percaya untuk berhenti menjalani, atau kemudian untuk tidak lagi berdoa atau merasa doanya tidak terjawab, tidak. Tetapi dengan doa itu, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, dengan kedekatan kita dengan Allah, sesulit atau seberat apapun jalan yang sedang kita tempuh, itu bisa kita hadapi. Yang kedua, seberat atau sesulit apapun jalan yang kita tempuh, itu dipakai Allah untuk membentuk kita, agar suatu saat kita sampai di sebuah tempat di mana kemudian kita melihat segala sesuatu yang Tuhan Allah kerjakan itu baik adanya. Seperti dikatakan Yusuf khotbah minggu yang lalu. Tapi jangan takut, bukan engkau yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhanlah yang mengutus aku ke sini pada saudara-saudara yang menjual dia. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa memelihara doa. Bukan tentang pengabulan, tetapi bagaimana kita dikuatkan untuk menghadapi itu semua. Dan ketika yang kedua, Bapak Ibu, ketika berkomunikasi dengan Allah dalam doa itu, kemudian dikatakan bahwa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Wajah ilahi menyelubungi wajah Kristus, demikian juga dengan pakaiannya. Sekali lagi perhatikan Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, wajah ini muncul atau nampak ketika Yesus selesai berdoa. Artinya ketika terkoneksi dengan Allah, maka kemudian kemuliaan Allah itu nampak dalam diri Yesus. Ketika menjalin relasi dengan Allah Bapa, maka kemuliaan itu kemudian nampak dalam kehidupan Yesus. Bukankah hal yang sama sebenarnya juga kita dapatkan dalam kitab Keluaran yang dialami oleh Musa. Ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, berjumpa dengan Allah, maka dia turun, wajahnya berubah, bercahaya. Dari dua hal ini Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, artinya apa? Artinya yang membuat wajah manusia bisa bercahaya, memancarkan kemuliaan, berkilau-kilauan adalah relasi dengan Allah.
Ya kalau zaman sekarang sebenarnya wajah orang bisa glowing dengan apa Bapak Ibu? Ya, dengan skincare ya. Makanya ibu-ibu bilang pada bapak-bapak nih, makanya kalau wajah istrinya pengen glowing, kasih uang untuk beli skincare atau ke salon untuk perawatan. Nah, ini kira-kira Musa dan Yesus ini beli skincare enggak ya? Pakai skincare enggak? Kalau ya 2 anak saya ini perempuan Bapak Ibu, jadi cukup cerewet. Pak, biar wajahnya itu enggak terlalu hitam kena matahari itu, Mbok ya pakai sunscreen atau sunblock begitu. Jadi kalau ketemu itu mereka mengingatkan itu, dan kalau pas jalan-jalan ini loh bagus untuk dipakai paling tidak. Berarti anak saya itu tidak bisa melihat wajah saya yang bersinar tanpa harus pakai sunblock begitu ya. Coba kalau papa dari kecil pakai sunblock itu pasti wajahnya lebih putih begitu. Aduh. Ya kalau dari sananya memang sudah hitam seperti ini, bagaimana mau dibuat putih begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu ketika kita ke sini untuk membuat wajah kita ini bersinar dan bercahaya, ya bolehlah pakai skincare atau ke salon, silahkan. Tapi yang lebih utama ternyata Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang membuat pertama-tama wajah kita bisa bersinar dan glowing adalah ketika hidup kita sebagai anak-anak Allah ini terhubung dengan sang sumber kehidupan itu. Karena kalau kita baca dalam bacaan kita di 2 Korintus pasal 3, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ayat yang 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Artinya kemuliaan yang ada dalam diri Yesus, kemuliaan yang ada dalam diri Musa dan Elia juga, kemuliaan yang ada dalam diri orang-orang percaya seperti kesaksian Rasul Paulus, kemuliaan itu kalau datang dari Tuhan. Dan kemuliaan itu bisa datang dari Tuhan kalau kita ini tidak hanya merawat dan menghidupi manusia jasmani kita saja dengan berbagai hal yang ada di dunia ini, mendandaninya dengan berbagai hal yang indah, tetapi yang lebih utama adalah juga mendandani dan memelihara manusia rohani kita. Ketika manusia rohani kita ini selalu terhubung dengan Allah sang pemilik kehidupan, ketika hidup kita ini selalu terhubung dengan Allah, sang pemilik anugerah, maka sebenarnya dari dalam hati akan terpancar kehidupan. Dan kehidupan itu selalu menyegarkan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kehidupan itu selalu ramah. Kehidupan itu selalu memancarkan sesuatu yang baik. Hari Senin sampai Rabu saya mengikuti pembinaan dari Kementerian Agama, Kemenak Bapak Ibu. Dan tagline Kemenak yang kali ini adalah cinta. Jadi agama itu basisnya atau dasarnya cinta begitu. Dan beliau mengatakan orang beragama harus berdampak. Kalau orang beragama tidak berdampak, maka sebenarnya ya tidak ada gunanya sih beragama. Selain tadi dikatakan Rasul Paulus, agama akan digunakan untuk dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang tidak keliru. Dengan cara-cara yang keliru begitu. Nah saya senang dengan hal ini. Kalau Menteri Agama yang lalu kan moderasi beragama. Nah kalau Menteri Agama yang ini adalah pokoknya agama itu harus ada cintanya. Kurikulum apapun harus ada cintanya di dalam pelajaran agama itu. Nah bukankah cinta itu hanya bisa hadir dari sang empunya cinta, yaitu Allah. Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Siapa yang terhubung dengan dia akan mengalir cinta dalam dirinya. Allah adalah kasih, siapa yang terhubung dengan dia akan mengalir kasih dalam dirinya. Dan ketika cinta itu menunjukkan kemuliaannya dalam Kristus yang diutus, maka tentu kita yang terhubung dengan Kristus juga akan memancarkan kemuliaan itu. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita lihat. Yesus bersama dengan siapa? Dengan Musa dan Elia. 2 orang tokoh yang mewakili perjanjian lama. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. 2 orang tokoh ini tidak hidup dengan mudah Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Jikalau saat ini mereka bersama-sama dengan Yesus menampakkan kemuliaannya, jalan yang ditempuh adalah juga jalan salib, jalan penderitaan.
Musa ketika memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala itu berkali-kali jatuh. Bahkan dalam keputusannya itu sampai dia meragukan bahwa Tuhan menyertainya. Sehingga dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Gunung Nebo, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, menjadi gunung di mana Musa itu mungkin mengalami penderitaan yang paling berat. Mengapa? Karena begitu dia diizinkan naik ke Gunung Nebo, dia hanya bisa melihat tanah perjanjian di depan sana, tetapi engkau tidak boleh masuk di dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu, dipanggil Tuhan sedemikian rupa, dipakai Tuhan sedemikian rupa dengan jalan yang jauh dari mudah. Di akhir kehidupannya Tuhan mengatakan engkau hanya boleh melihat tanah perjanjian, tetapi engkau tidak boleh masuk di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara pelayanan itu berarti membuat hidup kita mudah, salah. Pelayanan itu membuat kita selalu senang, keliru. Pelayanan itu justru menguji sejauh mana kita benar-benar mencintai Tuhan dan bukan hanya mencintai diri kita dan mencintai ambisi kita. Jikalau pelayanan itu justru membawa kita terantuk, pelayanan itu membuat kita terjatuh, pelayanan itu membuat kita terluka, pelayanan itu membuat kita berdarah. Pada saat itu sebenarnya kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani diri kita sendiri. Elia, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dia harus berhadapan dengan Ahab dan juga istrinya. Dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, tetapi kemudian dia dikejar-kejar mau dibunuh. Di dalam pelariannya dia sampai putus asa dan mengatakan, Tuhan, aku sudah mengerjakan begitu banyak hal, mengapa seperti ini, lebih baik aku mati saja, katanya. Tidak mudah bagi Elia ketika dia harus berhadapan dengan Ahab dan Isabel. Dia harus melarikan diri di tengah padang gurun. Dia harus dihidupi oleh burung gagak. Dia harus ditolong oleh janda dari Sarfat. Tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kedua tokoh perjalanan lama ini menemani Yesus. Bahwa tidak mudah jalan yang ditempuh. Tidak mudah jalan pelayanan yang dijalani. Tapi saat ini mereka sudah berhasil melaluinya. Dan mereka memancarkan kemuliaan ilahi bersama dengan Yesus. Sedangkan Yesus belum. Oleh karena itu ketiga orang ini berbicara, Bapak Ibu, berbicara tentang apa? Berbicara tentang Yesus yang akan pergi ke Yerusalem untuk memenuhi, kalau orang dunia mengatakan takdirnya, tapi sebenarnya untuk memenuhi jalan hidupnya, untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan agar Yesus menyelamatkan manusia. Yerusalem, di mana nabi-nabi dibunuh. Yerusalem, di mana penderitaan, kematian, penghinaan, salib itu akan diterimanya, tapi juga kebangkitan. Itu mereka bicarakan. Beberapa tafsir mengatakan ya Musa dan Elia untuk meneguhkan, untuk menguatkan. Kami sudah menjalaninya dan usai, dan Yesus sekarang akan menjalaninya. Sayangnya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita dapati di sini Bapak Ibu, Petrus dan Yakobus dan Yohanes, ketika Yesus, Musa dan Elia berbincang-bincang, mereka sedang apa Bapak Ibu? Petrus sedang apa? Dan teman-temannya tidur. Bapak Ibu pernah ngantuk ketika ibadah? Ngantuknya pas apa? Pertama-tama pas khotbah ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Petrus ini ketika Musa, Elia dan Yesus berbincang-bincang tentang jalan salib yang harus ditempuh dan dijalaninya ini, tidur. Nah ketika Petrus ini bangun, Elia dan Musa kok mau pergi begitu? Jangan pergi. Enakan seperti ini, kemuliaan Allah tidak boleh pergi. Kami akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Yesus. Pokoknya kemuliaan itu tidak boleh meninggalkan kami. Enggak boleh begitu. Pokoknya begitu menyaksikan kemuliaan itu siapapun pasti bersikap seperti Petrus. Tetapi di sini ada keterangan Bapak Ibu, namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Nah menariknya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika Petrus berkata demikian, maka kemudian sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, dan kemudian terdengarlah
Suara inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Rupanya ini yang ingin disampaikan Allah kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini loh pilihanku, anakku, dengarkanlah dia. Ini loh Yesus, jalan kehidupan dan keselamatan yang aku pilih, dengarkanlah dia. Tidak ada yang lain. Ini sebenarnya penegasan kembali dari ketika Yesus dibaptis. Penegasan. Ini loh anakku yang sudah kupilih untuk menjadi jalan kehidupan, keselamatan. Hanya satu hal, dengarkanlah dia. Ini yang ditegaskan Bapak Ibu, dengarkanlah dia. Mengapa? Karena ketika engkau mendengarkan dia secara utuh dan penuh, engkau akan hidup. Ketika engkau mendengarkan dia secara penuh dan utuh, memahami dan mengerti secara keseluruhan apa yang ia sampaikan, termasuk penderitaan, termasuk penganiayaan, termasuk salib, termasuk kematian, maka justru itu akan menghidupkan kamu. Karena kamu tidak bisa menghindari jalan penderitaan. Nanti Petrus dengan tegas mengatakan demikian Bapak Ibu. Guru, Allah akan menghindarkan engkau dari itu ketika Yesus menegaskan kembali bahwa ia harus menderita. Maka Yesus berbicara dengan keras, iblis, menyingkirlah engkau dari hadapanku. Ikutlah di belakangku, artinya kalau ke muridku. Selalu ada seperti itu Bapak Ibu. Petrus apakah selalu mendengarkan? Tidak. Petrus berkali-kali selalu menghalangi Yesus untuk menempuh jalan penderitaan. Tetapi saat ini yang dikatakan dengarkanlah dia, itu menjadi penting Bapak Ibu. Mendengarkan dia artinya apa? Ya kita sebagai murid, sebagai pengikut, kita harus benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Mengikuti apa yang disampaikannya. Menggenapi apa yang direncanakannya. Dan mewujud nyatakan setiap hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hanya dengan begitu maka kita menjadi orang-orang yang mendengarkannya. Tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tetapi ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar dalam kehidupan ini mulai dari hal-hal yang sederhana, kita mulai mensosialisasikan bagaimanakah langkah atau jalan mengikut Yesus. Misalnya nih kita punya anak entah SD, SMP atau SMA begitu. Ketika anak-anak kita datang dengan nilai yang tidak terlalu membanggakan, tetapi itu dicapai dengan cara yang benar, kita harus mengapresiasi. Daripada anak kita mendapatkan 100 atau nilai A, tetapi itu dilakukan dengan cara yang salah. Sepintas ketika anak kita mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang salah, itu bagus. Oh, apresiasi. Tetapi sebenarnya itu hanya akan menjerumuskan anak kita di kemudian hari untuk juga terus melakukan hal-hal yang keliru dan salah dalam hidupnya. Tetapi kalau dari sedini mungkin kita mengungkapkan pada anak-anak kita, enggak apa-apa nak, kamu dapat 7 atau 8, tetapi itu engkau tempuh dengan cara yang benar. Itu lebih mulia daripada yang dapat nilai 100 ataupun 10 atau A tetapi ditempuh dengan cara yang salah. Saya kemarin tergelitik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya membaca di sebuah portal berita, Kapolri itu mengatakan demikian. Perekrutan polisi akan diutamakan dari orang-orang yang berlatar belakang agama tertentu. Mengapa? Karena bisa lebih dipercaya kualitasnya. Saya itu langsung greg begitu. Wah, artinya selama ini gereja kurang berhasil menumbuhkan yang namanya kejujuran, terus kemudian hidup dalam kebenaran. Saya cukup kaget begitu. Tapi pada saat yang sama itu sebuah introspeksi. Berarti gereja kurang bisa menghadirkan sebuah pembentukan karakter, di mana ketika orang keluar dari gereja maka kejujurannya, kebenarannya itu sungguh-sungguh bisa diapresiasi. Begitu. Kalau dulu katanya di Orde Baru itu Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri apa itu diambil dari orang-orang yang berlatar belakang Kristiani. Karena apa? Karena bisa dijamin kejujurannya dari korupsi. Tapi saat ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan banyak yang berbaju orange. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang keliru. Mungkin rajin beribadah, mungkin rajin ke gereja, mungkin
rajin melakukan ritual, tapi dampak dari itu tidak nyata, tidak ada, begitu. Nah, ini tentu menjadi pergulatan dan pergumulan setiap kita, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Mari kita mengedepankan sebuah proses hidup, baik hidup beriman maupun hidup sehari-hari. Jangan selalu menonjolkan hasil. Kalau kita mengatakan bahwa anak kita prosesnya papa mama tidak mau tahu, yang penting hasilnya bagus, papa senang. Nah, kita sedang menjerumuskan anak-anak kita ke dalam jurang kehancuran. Tetapi ketika kita mengatakan kamu hasilnya enggak bagus seperti teman-teman enggak apa-apa, tapi proses yang kamu tempuh itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan, itu lebih mulia daripada orang-orang yang mempunyai hasil bagus tapi caranya salah. Maka ketika kita melakukan ini, kita sedang berjalan di jalan Yesus, Bapak Ibu. Tidak mudah, tetapi justru itu akan menghasilkan kemuliaan. Tidak bisa instan, tetapi melalui sebuah proses yang panjang. Terakhir Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika akhirnya Yesus dan murid-murid itu turun, maka kemudian diperhadapkan dengan sebuah permasalahan nih. Ada orang tua yang anaknya kerasukan setan dan datang pada Yesus minta ditolong. Kalau kita mendapati di sini, maka kemudian Yesus menolong orang itu dengan membebaskan anak itu dari roh jahat. Artinya apa? Artinya kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri Yesus, yang dilihat oleh para muridnya itu kemudian diikuti dengan sebuah tindakan untuk menghadirkan sebuah pertolongan atau pemulihan. Walaupun di dalamnya 37 sampai 43a itu ada sebuah pergulatan ya. Karena Yesus sempat menghardik dengan keras begitu. Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Bagaimanakah ketika kita beriman itu sungguh-sungguh, kita harus berani mempercayai iman kita dan tidak mendua. Yakin Tuhan menolong, yakinlah begitu. Percaya Tuhan membantu, percayalah begitu. Entah hari ini, entah esok, entah bulan depan, tahun depan Tuhan menolong, pasti. Itu yang harus kita miliki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apakah masih tetap di antara Bapak Ibu dan Saudara terkasih ingin hidup mulia? Siapa yang masih ingin? Rasanya semua ya, walaupun tidak mudah begitu. Tetapi mari kita perhatikan bagian terakhir. Semoga nanti bisa dibawa pulang ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ini yang sedang berproses dalam kehidupan kita. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ingat, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam diri kita. Dengan muka yang tidak terselubung. Mengapa? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Proses selanjutnya, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah. Yang sudah dirusak oleh dosa itu, sekarang itu sedang berproses, kita sedang diubah. Dan proses perubahan itu tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Mungkin ada yang dipangkas, ada yang dipotong, ada yang dibersihkan, ada yang harus dibuang, harus dibentuk ulang. Itulah proses yang terjadi. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diproses untuk serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Hari Rabu kita akan masuki Minggu Rabu Abu, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, memanggil kita untuk menyadari kefanaan kita. Memanggil kita untuk menyadari akan kerendahan kita. Menyadari kita untuk kembali hanya bergantung kepada Allah. Rabu Abu mengingatkan kita, siapakah kita? Hanyalah debu aku. Tetapi debu itu jikalau ia melekat pada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan sungguh semakin berproses dalam diri kita. Satu-satunya cara adalah dengarkanlah Dia yang telah dimuliakan. Karena yang telah dimuliakan hanya satu, Yesus saja. Dan yang bisa membuat kita menemui kemuliaan ya hanya Yesus saja ketika kita bersedia mendengarkannya. Tuhan berkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuki saat hening kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ngantuk yang kedua pada saat apa? Nah, padahal dikatakan Yesus atau Musa itu wajahnya bercahaya pasca ia berjumpa dengan Allah. Maka lawanlah kantuk itu, berjumpalah dengan Allah, sehingga sehabis berdoa wajah kita akan bercahaya. Mari bersama-sama kita naikkan syafaat kita. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang menghendaki kami anak-anak-Mu untuk menuai kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan di atas semuanya Engkau mengharapkan setiap kami juga hidup dalam kemuliaan. Sebagaimana Kristus telah menerima kemuliaan dan Kristus menuntun kami, maka tuntunlah kami untuk terus merayakan, menghidupi kemuliaan itu dalam hidup kami. Saat ini Bapak Surgawi, izinkanlah kami mendukung doa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah. Jikalau mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka sedang tidak bisa meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya, mereka yang risau dan gelisah dengan hidupnya, mereka yang enggan dan merasa terpuruk dan saat ini mengurung dirinya dalam kesendirian, Tuhan akan hadir untuk menjumpai mereka, meneguhkan mereka, membawa mereka, sehingga mereka kembali dihidupkan melalui persekutuan tubuh Kristus di tempat ini. Bapak Surgawi, kami juga terus memohon agar perdamaian dunia boleh terwujud di berbagai tempat. Engkau Tuhan yang akan mengutus anak-anak-Mu memakai organisasi-organisasi yang ada, memakai kepala negara yang ada untuk mengupayakan perdamaian, agar hidup yang diimpikan oleh semua manusia, hidup bergandengan tangan dalam kepelbagaian, itu sungguh terwujud di tengah-tengah dunia yang beragam ini. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, para pemimpin kami yang telah terpilih, kepala negara maupun kepala daerah, Tuhan pimpin dan berkati, agar mereka boleh memimpin dengan bijak dan hikmat, agar mereka boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sungguh bijaksana untuk kepentingan bersama. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di berbagai tempat yang saat ini mengalami PHK, oleh karena tutupnya berbagai tempat usaha di berbagai tempat. Tuhan akan tuntun dan berkati sehingga setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergulatan dan pergumulan ini dimampukan untuk bisa mengatasi itu dengan baik. Sungguh Tuhan pegang tangan mereka. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang memasuki puasa di bulan Ramadan. Biarlah puasa ini menyenangkan dan menenangkan, baik bagi mereka yang menjalani maupun bagi kami orang-orang yang ada di sekitarnya. Pun setiap kami umat Kristiani yang juga akan mulai memasuki masa berpuasa, mulai hari Rabu, Abu nanti, Tuhan pimpin dan berkati agar segala ritual yang kami jalani sebagai orang-orang beragama itu akan berdampak bagi diri kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan juga tentu bagi bangsa dan negara kami. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa bagi elemen-elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada negara ataupun lembaga tertentu, biarlah itu boleh disampaikan dengan baik dan benar, dan itu bisa mendatangkan koreksi bagi lembaga negara maupun pemimpin-pemimpin yang diberi masukan itu. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa bagi penanganan para pengungsi di berbagai tempat, oleh karena bencana alam maupun peperangan ataupun berbagai hal, kiranya mereka boleh terpelihara melalui tangan dan cinta kasih-Mu melalui orang-orang yang Engkau utus untuk berbagi berkat dan pengharapan.
Kami juga berdoa untuk Kota Bogor dan sekitarnya di mana Tuhan menempatkan kami. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi dan berdampak, sehingga kehadiran kami menghadirkan ataupun memberikan warna yang indah dalam keberagaman yang tidak mudah ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, berbagai pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, majelis jemaat, pendeta, BPJ, aktivis, jemaat maupun simpatisan. Biarlah setiap hal yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan boleh memancarkan kemuliaan-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk ibadah Minggu 2 Maret 2025 di berbagai tempat, pelayanan firman, pelayanan anak-anak-Mu, jemaat yang beribadah. Biarlah sungguh boleh terlaksana dengan baik, berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergulatan atau pergumulan dalam hidupnya, dalam hidupan keluarga, anak-anak, usaha, pekerjaan, kesehatan, ataupun juga pergumulan hidup yang lain. Anak-anak kami yang menyelesaikan tugas akhir, anak-anak kami yang mencari tempat untuk magang, anak-anak kami yang mencari tempat untuk KKN, anak-anak kami yang mempersiapkan untuk menghadapi ujian. Tuhan pimpin dan berkati sehingga apapun yang ada di depan kami dimampukan untuk menjalaninya dalam anugerah dan kasih-Mu. Secara khusus kami menyerahkan anak yang terkasih Pak Roy Patinasarani, Ibu Lita Andanasari, Ibu Kristiana Wahyu Widianti, Ibu Adi Astuti, Bapak Salundi Dohong, Bapak Anton Simorangkir, Ibu Lilia Haryadi, Bapak Penatua Gideon, demikian juga dengan Ibu Mariana Puspita, Bapak Ferry Delima, dan Ibu Ani Wasisto. Tuhan yang akan memegang, merengkuh, dan juga menemani dalam setiap pergulatan dan pergumulan kelemahan tubuh anak-anak-Mu ini, keluarga yang mendampingi dan mencintainya, biaya-biaya yang dibutuhkannya. Sungguh kami percaya Tuhan akan terus berkarya. Juga pakailah kami, gereja-Mu dan anak-anak-Mu untuk ikut mewarnai pergulatan dan pergumulan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang berduka, anak-anak dari Bapak Siendi yang telah Engkau panggil berpulang, kiranya Engkau yang akan menghiburkan dan menguatkan setiap mereka. Kemudian juga keluarga Bapak Tri Joko Kristiono karena berpulangnya ibunda terkasih, Tuhan juga akan hiburkan dan kuatkan. Bapak Surgawi, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pintu gereja akan terbuka, ibadah yang sejati akan tersaji dalam kehidupan setiap kami. Maka biarlah apa yang kami dengar boleh kami wujud nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan itu, karena kami mendasarkan dan mendaraskan seluruh doa dan pengharapan kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Kita akan membawa persembahan kita yang didasari dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Kemuliaan Tuhan Allah kiranya terpancar dari persembahan dan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersyukur melalui seluruh kehidupan kita, hidup yang telah diwarnai oleh kebenaran sabdanya. Seorang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Muliakan namamu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, di Tunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Sekarang ya Bapa, kami membawa persembahan kami yang asalnya dari berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur dimampukan untuk bersyukur melalui persembahan ini. Ajarlah kami mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh karya serta langkah kami, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Ajarlah kami memakai dan menggunakan persembahan secara bertanggung jawab, agar rencana dan kehendak-Mu terwujud di dalamnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan Allah menyatakan kehendak-Nya melalui sabdanya. Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Kemuliaan Allah berdiam sepenuhnya di dalam Dia. Maka kita harus mendengarkannya, agar kita sungguh mengerti dan hidup dalam ajarannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan
bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Agar itu sungguh terwujud dalam kehidupan saudara, maka senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam iringan berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia